Halo Sobat KPR, jumpa lagi dengan saya, Oki dari KPR Academy. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang sebenarnya berapa lama sih keputusan kredit itu berlaku? Ini pertanyaan yang sangat bagus banget dan memang banyak sekali dari teman-teman yang bertanya soal ini. Nah, yang mau saya sampaikan di sini adalah yang terkait dengan keputusan kredit atau yang biasanya disampaikan dalam bentuk surat pemberitahuan persetujuan kredit SPPK atau biasa dikenal juga SP3K, itu ada dua hal. Jadi yang pertama adalah terkait dengan keputusan bank memberikan pinjaman sebesar berapa, dan yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan bunga KPR yang diberikan. Nah, jadi ada dua hal ini. Nah, kalau terkait dengan bunga KPR-nya, nah ini kan sering banyak bank nih yang bikin promo ini itu gitu. Nah, ini bunga KPR-nya kan bisa saja menjelang akhir program dari promo tersebut. Nah, jadi kalau pihak bank bilang, cepetan nih, mesti segera disetujui gitu, supaya nanti bisa dijadwalin akad dan kita bisa pakai bunga yang ini. Nah, itu kembali lagi kepada kebijakan pihak banknya. Apakah harus wajib segera dipenuhi dalam waktu 1 hari atau 2 hari, 3 hari, itu kembali kebijakan pihak banknya. Namun yang terkait dengan keputusan pemberian pinjamannya, yaitu terkait dengan besar angsuran dan jangka waktu dan besarnya pinjaman, biasanya namun terkait dengan keputusan bank yang berkaitan dengan besar pinjaman, jangka waktu maupun besar angsuran yang disetujui oleh pihak bank, ini biasanya bisa berlaku hingga 1 bulan sampai 3 bulan. Tapi kembali lagi, ini kebijakan bank masing-masing bisa saja berbeda. Semakin banknya ketat, bisa jadi dia memberlakukan keputusan ini hanya berlaku 1 bulan sejak diberikan. Artinya harus segera akad dalam waktu 1 bulan. Bisa jadi karena pihak banknya khawatir bila 1 bulan kemudian ini tiba-tiba ada perubahan kondisi keuangan yang signifikan. Nah, dengan kondisi tersebut, pihak bank nggak mau ambil risiko bahwa dia menyalahi aturan ataupun ada kaidah-kaidah manajemen resiko yang dilanggar. Gitu. Namun, ada juga bank-bank yang memberikan waktu sampai 3 bulan. Kenapa? Karena memang bisa jadi pada saat mau melakukan penjadwalan akad, ini jadi ada satu kendala karena repot untuk nentuin jadwal, untuk ketemuin orang-orang penting ini, baik itu pembeli, penjual, pihak bank, maupun notaris. Ini kan ketemuin jadwal orang-orang sibuk ini kan belum tentu semudah yang dikatakan. Jadi, bisa jadi bank-bank tertentu memberikan waktu bahwa untuk selama 3 bulan masih oke lah. Saya percaya tidak ada perubahan keuangan yang signifikan. Untuk kondisi yang sedemikian, nah teman-teman bisa bersyukur. Kenapa? Karena nggak repot, mesti diminta untuk ngumpulin dokumen lagi. Kalau yang kayak tadi, misalnya ada yang hanya berlaku 1 bulan, begitu lewat 1 bulan, itu teman-teman harus melakukan pengajuan ulang kembali. Minimal mengupdate kondisi keuangan, yaitu tambahin rekening koran selama 1 bulan, mutasi rekeningnya. Dan pihak bank yang bersangkutan akan melakukan slick checking ulang untuk melihat lagi apakah ada perubahan kondisi keuangan dari teman-teman. Jadi, kalau teman-teman ada nambah pinjaman baru, itu bisa akan jadi repot nantinya dari pihak bank yang tadinya sudah bisa setuju. Loh kok ini baru sebentar aja ini tiba-tiba udah ada tambahan pinjaman baru yang kemarin nggak kelihatan. Nah, itu bisa menyulitkan teman-teman untuk dapat persetujuan yang berikutnya. Jadi, kalau teman-teman mau mengajukan KPR, salah satu hal yang teman-teman pastikan juga ke pihak bank, pihak marketing KPR adalah, ini nanti kalau saya dapat persetujuan KPR, kira-kira berlakunya berapa lama sih? Gitu. Saya khawatir nih kalau misalnya nanti dapat persetujuan KPR terus akadnya lama,
nanti tiba-tiba dimintain dokumen lagi segala macam kan saya repot gitu. Nah, nggak ada salahnya teman-teman coba tanya, apakah memang setelah nanti dapat persetujuan, prosesnya dan misalnya prosesnya sampai berkepanjangan, apakah teman-teman ada kemungkinan direpotin lagi atau tidak gitu. Kan kalau nggak direpotin itu lebih baik ya. Saya juga suka kalau nggak sampai direpotin lagi. Tapi ya kalau memang pihak banknya sudah memiliki kebijakan seperti itu, ya mau bagaimana lagi. Satu-satunya posisi tawar kita sebagai konsumen adalah bila pada saat melakukan pengajuan KPR, kita nggak mengajukan hanya ke satu bank, tapi kita juga mengajukan ke bank yang lain. Berarti kita punya pilihan. Apakah kita tetap mau berpegang pada bank yang ini, atau ya sudahlah kita ngikut ke bank yang ini aja. Gitu. Berbeda kalau kita hanya mengandalkan satu bank, pada saat nanti diberikan persyaratan tambahan atau ada proses yang berkepanjangan, mau nggak mau kita nggak ada pilihan selain mengikuti proses yang sudah berjalan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa dapetin insight yang berharga dan jangan lupa share ya ke teman-teman yang lain supaya lebih banyak yang tahu mengenai berapa lama sih putusan kredit itu. Supaya teman-teman yang lain juga bisa dapat pengetahuan yang berharga ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.